Obsesi kesempurnaan. Kisah obsesi Walt Disney yang mengubah dunia hiburan. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Pernah nggak sih Anda menyesal dengan sesuatu dan kemudian berkata begini? Coba ya kalau situasinya bisa kayak begini nih. Coba deh barangnya bisa kayak gini dan begini. Tapi biasanya keinginan kita cuma berhenti sampai di situ. Nah, saya ingin cerita bagaimana orang-orang sukses bukan berhenti sampai berandai-andai saja, tapi melakukan sesuatu. Nah, ada sebuah kisah menarik untuk Anda simak. Inilah kisah obsesi kesempurnaannya Walt Disney. Dia itu dikenal sebagai pelopor kartun full color yang pertama. Juga yang membuat kartun masuk layar lebar pertama kalinya. Tapi karya yang terkenal mungkin adalah Disneyland atau Disney World, taman hiburan yang begitu diimpikan setiap anak untuk bisa mengunjunginya. Nah, kisah obsesi Walt Disney itu dimulai pada suatu Sabtu pagi. Saat itu Walt Disney membawa kedua anak putrinya pergi ke taman hiburan di Los Angeles. Dari kejauhan, taman hiburan itu begitu menarik. Dan salah satunya adalah komedi putar. Itu loh, yang ada kuda-kudaan yang bisa naik turun dan berputar dengan alunan musik yang begitu menarik. Nah, anak-anaknya Walt Disney suka menunggangi kuda-kudaan komedi putar itu. Terus dari kejauhan komedi putar itu tampak begitu bagusnya, berkilauan, dan banyak gambar yang tampaknya dicat dengan cat cerah ceria. Tapi sewaktu semakin mendekat, apa yang dilihat oleh Walt Disney membuatnya begitu kecewa. Ternyata cat-cat yang indah yang dilihat dari jauh ternyata tidak seindah aslinya. Catnya bahkan sudah banyak yang ngelotok alias luntur. Bahkan yang dilihat Walt Disney berputar sebenarnya hanya kuda-kuda di barisan luar saja. Jadi kuda di bagian barisan dalam hanya dia mematung dan tidak bergerak sama sekali. Makin dekat, yang justru Walt Disney lihat adalah sesuatu yang mengecewakan dirinya. Maka disitulah dia mulai berandai-andai. Coba ya catnya itu cat yang lebih baik. Coba ya kalau semua kudanya bisa bergerak. Namun Walt Disney tak berhenti sampai di urusan mengandai-andai. Ia pun jadi terobsesi dengan sesuatu yang ingin bisa ia wujudkan. Obsesinya sederhana. Kelak, aku akan bikin taman hiburan yang komedi putarnya dicat dengan cat yang betul-betul indah. Komedi putar yang semua kudanya bergerak, bukan hanya tipuan mata. Dan itulah obsesinya. Dan akhirnya kelak kita bisa melihat bahwa Walt Disney betul-betul serius mewujudkan impiannya. Ia membuat taman hiburannya sendiri yang lahir dari obsesinya soal kesempurnaan. Lahirlah Disneyland dan Disney World. So inilah yang menjadi pertanyaan penting buat kesuksesan kita. Pertama-tama, tak kalah melihat sesuatu yang gak sempurna, sesuatu yang kurang Anda sukai. Apakah Anda hanya berandai-andai saja? Coba deh kayak gini, andaikan kayak gini. Ataukah Anda tergerak memperbaiki kekurangan itu dengan daya kemampuan dan bakat yang Anda miliki? Kedua, apakah kesempurnaan menjadi obsesimu? Lihatlah Walt Disney. Ketika ia mulai cerita soal cat komedi putar yang luntur, orang hanya berkata, "Sudahlah Walt, terima aja lah. Semua komedi putar ya pasti luntur-luntur karena kan yang dimainkan anak-anak." Tapi Walt Disney tidak akan terima jawaban itu. Maka dengan obsesinya ia menciptakan sesuatu hal yang indah yang menurutnya seharusnya itulah yang terjadi. Sebuah obsesi kesempurnaan. Dan hasilnya adalah taman hiburan sepanjang masa yang terkenal, Disneyland. Sebuah taman yang lahir dari obsesi kesempurnaan. Maka sekali lagi pertanyaannya buat kita, terobsesikah kamu untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik dan sempurna? Ataukah kamu hanya mengeluh dan berandai-andai sama seperti kebanyakan orang lain? Ataukah kamu seperti yang lainnya yang berkata, "Ya udahlah, terima aja lah. Memang kondisinya kayak begitu kok." Ingatlah, dunia kita menjadi lebih baik dan kehidupan kita menjadi jauh lebih berkualitas karena ada orang-orang yang terobsesi untuk kesempurnaan. Mereka lah yang membuat dunia kita menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Dan menariknya, justru mereka yang punya obsesi itulah yang lebih sukses hidupnya, yang karya-karyanya
dibayar mahal. Nah, apakah kamu memiliki obsesi kesempurnaan seperti itu? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin. Dari HR Excellency, ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.